Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur ini dikarang atau ditulis oleh Daud pada waktu ia ada di padang gurun Yehuda. Pertanyaannya adalah, untuk apa Daud berada di sana? Daud sedang apa di padang gurun Yehuda? Jawabannya adalah Daud sedang bersembunyi dari pengejaran Saul. Daud sedang bersembunyi di gua-gua di padang gurun Yehuda, di daerah Sif, di padang gurun Sif, di daerah Yehuda, yang juga dikenal dengan padang gurun Yehuda. Daud dikejar oleh Raja Saul. Dan di sana ia bersembunyi, di sana ia berlindung. Bapak Ibu bisa bayangkan yang dipandang dan dilihat oleh Daud itu adalah padang gurun semata. Padang gurun Sif atau padang gurun Yehuda yang terhampar luas. Sejauh mata memandang, maka sejauh itulah kita melihat padang gurun di depannya. Dan di dalam gua-gua di sekitar gurun itulah Daud bersembunyi dari kejaran Saul. Dan lebih parah lagi, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Daud sedang bersembunyi di sana, orang-orang Sif datang dan kasih tahu kepada Saul, Daud sedang bersembunyi di daerah kami. Betapa tidak amannya tempat itu bagi Daud. Ia harus berhadapan dengan padang gurun yang ganas, panasnya padang pasir. Ia harus tinggal di gua-gua dan diincar oleh pasukan-pasukan atau mata-mata dari Saul. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dalam keadaan seperti ini, apa yang Daud lakukan, Bapak Ibu sekalian? Ayat yang kedua di sini Daud berkata, "Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau." Ketika Daud berhadapan dengan padang gurun, ketika Daud berhadapan dengan pergumulan yang luar biasa dari kejaran Raja Saul, dia menghadap kepada Tuhan dan dia berkata begini, "Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau." Di tengah-tengah getirnya hidup, di tengah-tengah kesusahan hidup, Daud memanggil Allah dan berkata begini, "Ya Allah, Engkaulah Allahku." Ini yang dilakukan oleh Daud, Bapak Ibu Saudara sekalian. Di tengah-tengah kegetiran hidupnya, dia berkata, "Ya Allah, Engkaulah Allah." Kemudian dia dilanjutkan dengan frase yang kedua, dikatakan, "Aku mencari Engkau." Dalam tekanan hidupnya, dalam pergumulannya yang luar biasa, dikatakan, "Aku mencari." Di tengah padang gurun, di tengah kejaran Saul, dalam ketakutan, dalam kekhawatiran, dalam pengkhianatan. Apalagi orang Sif datang dan kasih tahu Daud ada sembunyi di sana. Betapa tidak amannya tempat itu bagi Daud. Itu sebabnya keputusan Daud adalah, dia katakan, "Aku mencari Engkau." Ini yang saya dan saudara bisa pelajari dari Daud. Bahwa ketika saya dan saudara sedang menghadapi padang gurun, ketika kita sedang menghadapi kejaran musuh yang luar biasa, ketika kita sedang menghadapi tekanan hidup yang luar biasa, cara yang paling pertama yang saya dan saudara lakukan adalah kita panggil Allah kita. Kita panggil Tuhan kita. Amin.
Dan kita mengakui dia, ya Tuhan Engkau Allahku. Ada pengakuan kepada sosok ilahi, menempatkan Allah sebagai sosok yang berkuasa dalam hidupnya. Sebab sebutan Allah atau Elohim di sini menunjukkan kepada ada satu sosok pribadi yang berkuasa penuh atas kehidupannya, yang mengendalikan seluruh kehidupannya, keluar masuknya, bahkan penderitaannya sekalipun dikontrol oleh pribadi itu. Itu sebabnya ia menyebut Allah sebagai Allahnya. Ada pengakuan. Kemudian frase yang kedua saya ulang lagi, dikatakan aku mencari Engkau. Istilah mencari di sini menunjukkan kepada sikap di mana hanya Tuhan yang ia bisa temui di sana. Hanya Tuhan yang ia bisa temui di sana. Memang dia bisa bertemu dengan Saul, tapi ketika ia bertemu dengan Saul yang pasti dia akan mati. Ketika ia lari lagi terus dari gua itu, dia harus berhadapan dengan panasnya padang gurun. Betapa sulitnya hidup. Daud memilih untuk mencari Tuhan. Ini yang Daud lakukan, Bapak Ibu sekalian. Kemudian frase yang ketiga dari ayat itu dikatakan, jiwaku haus kepadamu. Saya yakin Bapak Ibu Saudara sekalian, bersembunyi di padang gurun itu, di sana itu susah air. Susah air. Dan ketika mereka bersembunyi di sana, mereka pasti haus. Daud menggambarkan rasa hausnya kepada air. Rasa hausnya kepada air seperti hausnya kepada Allah. Sebagaimana ia membutuhkan air, lebih daripada itu ia sangat membutuhkan Tuhan dalam hidup. Itu sebabnya ia katakan, jiwaku haus kepadamu sehingga aku mencari Engkau ya Allah. Daud tahu di padang gurun itu bukan hanya air yang dibutuhkan. Amin. Tapi sosok pribadi yang mengisi ketakutan jiwanya, yang mengisi kekosongan jiwanya. Dan itu Tuhan. Saya dan saudara boleh punya apapun dalam hidup ini. Harta kekayaan, kedudukan, kehormatan, jabatan apapun boleh saya dan saudara miliki dalam hidup ini. Tapi itu tidak akan pernah memuaskan dahaga jiwa saya dan saudara. Kecuali ada satu sosok pribadi, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dialah yang akan memuaskan dahaga jiwa saya dan saudara. Kerinduan Daud kepada air ketika ia ada di padang gurun sungguh sangat luar biasa. Terlebih kerinduannya kepada Tuhan ketika ia sedang berhadapan dengan padang gurun kehidupan ini. Sehingga dalam frase yang berikut dikatakan, tubuhku rindu kepadamu. Kata mencari, kata haus, kata rindu, ini menunjukkan kepada sikap dari Daud. Tubuhku rindu kepadamu. Ada ekspresi yang harus dilakukan oleh Daud. Ada sebuah sikap dari tubuhnya yang menunjukkan bahwa ia rindu kepada Allah. Ekspresi dari tubuh Daud yang merindukan Allah adalah ketika ia memuji Tuhan melalui mazmur ini. Amin Bapak Ibu. Amin. Orang-orang yang rindu kepada Tuhan, yang tubuhnya rindu kepada Tuhan, ia pasti suka puji Tuhan. Amin. Coba bilang sama teman di samping kiri kanan, harus suka puji Tuhan. Amin. Sebagai ekspresi kerinduan tubuh kita kepada Tuhan. Kita bilang tubuhku rindu kepada Tuhan, tapi dangdut terus. Tubuhku rindu kepada Tuhan, tapi lagu putus asa semua. Tubuhku rindu kepada Tuhan, tapi yang ada apa? Ekspresi kerinduan tubuh Daud kepada Tuhan
melalui mazmur ini. Dia karang mazmur ini dan dia nyanyi bagi Tuhan. Makanya memuji Tuhan itu adalah ekspresi tubuh bahwa saya dan saudara rindu kepada Tuhan. Amin. Jadi kalau kita nyanyi memuji Tuhan, menyembah, menaikkan pujian kita kepada Tuhan, itu kerinduan tubuh kita untuk memuji Tuhan. Seperti yang diekspresikan oleh Daud. Walaupun mungkin suara kita pas-pasan, tidak terlalu bagus, walaupun masuk-masuk musik tak salah, nyanyi saja dulu. Amin. Amin. Nanti kemudian urusan itu, yang penting kita nyanyi dengan hati yang sungguh-sungguh. Amin. Saya yakin Daud dia tidak pakai keyboard waktu di padang gurun dia karang musik. Tidak. Paling pun dia tidur itu dia jaga dengan pedang di samping. Mungkin dia toki-toki pedang di pasir. Jiwaku rindu kepada Allah yang hidup. Tapi ekspresi tubuhnya menunjukkan kerinduannya kepada Tuhan dengan memuji Tuhan. Contoh kita, dengan datang di sini, tubuh kita hadir di sini, menunjukkan kerinduan saya dan saudara kepada Tuhan. Amin. Banyak orang yang memiliki kesibukan, tapi kalau tubuh mereka tidak ada di sini untuk bergabung dalam ibadah, dalam doa malam, bagaimana kerinduan saya dan saudara kepada Tuhan? Kerinduan kita diekspresikan melalui gerakan tubuh. Amin. Gerakan tubuh kita bisa berpindah dari rumah ke gereja. Amin. Amin Bapak Ibu. Ini berbicara tentang gerakan tubuh. Berapa banyak orang yang tidak bisa, tubuhnya tidak merindukan Tuhan seperti Daud. Tubuh tidak merindukan Tuhan sehingga tubuh tidak ada di hadirat Tuhan. Bukan hanya soal kerinduan pikiran dan jiwa, tapi ada ekspresi tubuh. Amin. Amin Bapak Ibu. Makanya jangan bosan-bosan datang doa malam, datang gereja, datang ibadah rumah tangga. Itu adalah ekspresi kerinduan tubuh kita kepada Tuhan. Jangan bosan-bosan nyanyi lagu rohani. Jangan Bapak Ibu. Jadi sebenarnya ketika saya baca mazmur-mazmur ini, Daud ini luar biasa. Di tengah tekanan dia masih bisa nyanyi puji Tuhan. Dia masih bisa karang lagu. Memang kadang-kadang Tuhan izinkan pergumulan padang gurun terjadi dalam hidup kita supaya kita bisa nyanyi puji Tuhan kadang-kadang. Betul tidak Bapak Ibu? Kadang-kadang Tuhan hadirkan masalah supaya saya dan saudara bisa memuji Tuhan. Tuhan hadirkan persoalan supaya kita bisa mencari Tuhan. Kadang-kadang cara Tuhan itu luar biasa. Sebab kadang-kadang kalau orang lagi dalam keadaan baik-baik, untuk cari Tuhan itu susah. Tapi ketika ia berhadapan dengan padang gurun, ketika ia berhadapan dengan rasa haus yang luar biasa, ketika ia berada dalam tekanan hidup seperti Daud, dikejaran tekan oleh Daud, di situ baru aku mencari wajah-Mu ya Tuhan. Nah ini Bapak Ibu Saudara sekalian, Daud benar-benar mengekspresikan tubuhnya rindu kepada Allah. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Daud lihat padang gurun itu, bagaimana tandusnya padang gurun itu. Bagaimana tanah padang gurun itu butuh air. Demikian hidup Daud butuh Tuhan. Sebab kalau hidupnya digambarkan seperti padang gurun dan tanpa air, maka keringlah padang gurun itu, gersanglah padang gurun itu, dan padang gurun itu tidak ada kehidupan. Tapi kalau padang gurun itu ada air, padang gurun itu akan ada kehidupan. Sama seperti saya dan saudara. Kalau hidup kita tidak memiliki kerinduan kepada Tuhan, maka hidup saya dan saudara tidak jauh beda dengan padang gurun itu. Yang ada apa? Sudah asin lagi. Ya kan? Padang gurunnya asin lagi. Panas terik lagi. Yang tinggal di padang gurun apakala jengking lagi, ular beludak lagi, ular berbisa. Itu yang tinggal di padang gurun. Jenis-jenis itu akan keluar. Tapi kalau padang gurun itu ada air, maka ada kehidupan di sana. Ada rumput, ada pohon,
ada buah-buahan keluar di padang gurun. Amin. Makanya Daud menggambarkan kalau hidupnya tanpa Tuhan, dia sama seperti tanah yang tandus dan kering. Hidup saya dan saudara kering tanpa Tuhan. Hidup kita tandus tanpa Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, pesannya kuat bagi saya dan saudara supaya kita memiliki kerinduan. Sebagaimana Daud rindu. Demikian aku memandang kepadamu di tempat kudusmu sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaan. Ini Bapak Ibu. Demikian aku memandang kepadamu di tempat kudusmu sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaan. Bapak Ibu, susah kalau lagi di padang gurun. Daud bilang, aku melihat, memandang ke tempat kudusmu, melihat kekuatan dan kemuliaan. Artinya begini, Daud tidak fokus kepada apa yang ada di depannya, kepada masalah padang gurun, kepada kejaran Saul. Tidak, tapi dia lebih fokus kepada Tuhan. Amin. Amin. Kalau saya dan saudara fokus ke padang gurun saja, kita tidak akan melihat kekuatan dan kemuliaan Tuhan. Tapi di sini kita lihat bagaimana Daud mengubah fokusnya kepada tempat kediaman Tuhan, kepada sorga, kepada kemuliaan Tuhan. Dan di sana ia melihat kekuatan dan kemuliaan Tuhan yang datang menolong dan melepaskan dia dari padang gurun itu. Bahkan dari kejaran Saul. Kalau Bapak Ibu baca di dalam 1 Samuel, di situ tentang Daud dikejar oleh Saul di padang gurun itu. Saul datang pi buang air di dalam gua itu. Daud ada sembunyi dari belakang. Cara Tuhan. Daud bisa saja membunuh Saul. Tapi Daud sudah berjanji, saya tidak akan menjamah orang yang diurapi Allah. Bayangkan, Tuhan datang sepertinya menyerahkan Saul untuk dibunuh. Tapi Daud tidak lakukan itu. Hanya bersebelahan ini Daud ada bersembunyi dengan pedangnya di sini. Satu kali tebas habis Saul. Cara Tuhan meluputkan Daud luar biasa. Luar biasa. Dia tidak mau berdosa sesuai dengan janjinya. Dia tidak akan menjamah orang yang diurapi Tuhan. Biarkan Tuhan sendiri yang berurusan dengan Saul. Tangan Daud tidak ternoda oleh darah karena Saul. Sampai ia menulis Mazmur ini dan berkata, aku memandang tempat kudusmu, melihat kekuatan dan kemuliaan. Kekuatan itu, hadirat kemuliaan Tuhan itu bicara soal kekuatan kemenangan yang diberikan. Kekuatan bicara pembelaan yang diberikan oleh Tuhan. Tempat kudus itu berbicara soal hadirat Tuhan, tentang hadirnya Tuhan untuk menolong dan memberikan kekuatan kepada seseorang. Bapak Ibu Saudara sekalian, luar biasa. Daud mengubah fokus dari padang gurun, dari masalah pada kemuliaan Tuhan. Ini pembelajaran luar biasa. Sehingga di sini, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Daud merasakan kasih setia Tuhan di padang gurun lebih baik dari hanya sekedar hidup ini. Bapak Ibu sekalian, ayat 5 dikatakan begini. Demikian aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Ini yang Daud ingat ketika ia sudah bertemu dengan Tuhan. Dan dia renungkan kembali kebaikan Tuhan. Dia katakan, jika aku mengingat engkau sepanjang kawal malam. Artinya sepanjang perjalanan malam itu. Sepanjang penjagaan malam itu. Sungguh engkau telah menolong aku.
harusnya Daud tertangkap. Harusnya Daud terbunuh juga oleh Saul. Tapi Tuhan telah memberikan pengawalan sepanjang malam itu bagi Daud. Sehingga ia bisa melewati malam itu dengan kemenangan dan dia bisa lolos dari sergapan Saul. Makanya Daud bilang, bila aku ingat itu semua, sungguh engkau telah menjadi penolong, tangan kanan yang menopang. Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai di sini mungkin pengalaman saya dan saudara berbeda dengan pengalaman Daud. Tapi ketika saya dan saudara satu waktu diperhadapkan dengan pengalaman padang gurun ini, dengan tekanan hidup ini, ingat apa yang dilakukan oleh Daud. Dia klaim Allah sebagai Allahnya. Dia cari Tuhan. Jiwanya rindu kepada Tuhan. Tubuhnya rindu kepada Tuhan. Dia memanggil Tuhan dan Tuhan membelanya. Tuhan melepaskannya. Sampai Daud bilang, bila aku ingat kebaikan, sungguh engkau telah menjadi penolong. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau bukan karena Tuhan yang tolong saya dan saudara sampai malam ini, mungkin kita tidak tahu apa yang terjadi dengan hidup kita. Kalau bukan karena Tuhan yang mengawal malam perjalanan kita, malam berganti malam, pagi berganti pagi, siang berganti siang, hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan bahkan tahun berganti tahun. Kalau bukan Tuhan yang kawal keluar masuk saya dan saudara, mungkin hari ini kita tidak tahu apa yang terjadi dengan hidup. Oleh karena itu, mari belajar dari cara Daud. Bila aku mengingat engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku. Adakah kerinduan itu dalam diri saya dan saudara? Adakah rasa haus seperti padang gurun itu? Merindukan air. Adakah jiwa kita rindu kepada Tuhan seperti tanah gersang yang merindukan air? Malam ini, miliki hati yang rindu kepada Tuhan, supaya ia memuaskan dahaga jiwa saya dan saudara. Betapa berat pun persoalan kita. Betapa berat pun sakit penyakit yang saya dan saudara hadapi. Betapa berat pergumulan yang saya dan saudara hadapi. Ingat, Tuhan telah menjadi penolong kita. Itu Bapak Ibu Saudara sekalian.